membacakan hasil dari NIM 2020-16-112. Di sini saya akan menjelaskan 8 standar nasional pendidikan di tingkat SMK. Apa itu standar pendidikan nasional? Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang dibentuk. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara berencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan. Apa sajakah 8 standar nasional pendidikan tersebut? Yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga standar penilaian pendidikan, yang keempat standar kompetensi lulusan, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, yang terakhir standar sarana dan prasarana. Standar isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program keahlian. Secara umum, standar isi ini terdiri atas bagian umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang keahlian tertentu adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu. Bidang keahlian dalam standar ini meliputi yang pertama bidang teknologi dan rekayasa, yang kedua energi dan pertambangan, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat kesehatan dan pekerjaan sosial, yang kelima agribisnis dan agroteknologi, yang keenam kemaritiman, yang ketujuh bisnis dan manajemen, yang kedelapan pariwisata, dan yang terakhir seni dan industri kreatif. Namun masih banyak bidang jurusan atau keahlian yang lainnya. Lalu ada standar proses. Proses pembelajaran di SMK mencakup 3 dimensi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk RPP dan atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus dan kurikulum berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Standar penilaian pendidikan. Penilaian pembelajaran peserta didik oleh pendidik merupakan penilaian proses pembelajaran, penilaian capaian pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran yang dilakukan melalui mekanisme penilaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendidik menetapkan lingkup penilaian meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendidik menyusun perencanaan penilaian dan melaksanakan penilaian. Dan yang terakhir, pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan peserta didik, perbaikan proses pembelajaran, membuat pelaporan, dan kegunaan lain yang sesuai. Nah, penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dilakukan dengan menggunakan bentuk pengamatan, penugasan, ulangan, dan atau bentuk lain yang sesuai. Instrumen penilaian terdiri atas tes dan non-tes. Lalu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan SMK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumus area kompetensi. SMK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan, yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Standar kompetensi lulusan SMK dirumuskan secara menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
berdasarkan gradasi kompetensi pada masing-masing program pendidikan, 3 tahun dan ada juga yang 4 tahun. Pengintegrasian ini dilakukan sebab ketiga dimensi tersebut bukan merupakan komponen yang saling terpisah, melainkan saling melengkapi antara satu sama lain. Berdasarkan kriteria tersebut, dirumuskan ada 9 area kompetensi lulusan SMK sebagai berikut. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, karakter pribadi dan sosial. Yang keempat, literasi. Yang kelima, kesehatan jasmani dan rohani. Yang keenam, kreativitas. Yang ketujuh, estetika. Yang kedelapan, kemampuan teknis, dan yang terakhir, kewirausahaan. Dilanjut, standar pendidik dan tenaga pendidikan. A. Standar kualifikasi guru. Yang pertama, kualifikasi akademik guru SMK melalui pendidikan formal. Standar kualifikasi akademik guru SMK adalah jenjang pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana S1 atau sarjana terapan atau diploma 4 yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru atau PPG. Yang kedua, kualifikasi kompetensi profesional guru kejuruan SMK mengacu pada kompetensi sebagai guru dan kompetensi kerja yang berlaku di dunia usaha dan di dunia industri. Lalu yang terakhir, ada kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK yang dimaksud pada butir 2 memiliki jenjang 4 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau disingkat KKNI. Lalu B. Standar kualifikasi instruktur kejuruan. Yang pertama, standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal memiliki ijazah SMK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia industri atau dunia usaha yang relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang kedua, kualifikasi instruktur kejuruan dapat diperoleh melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL pada jenjang 4 kualifikasi kerja nasional Indonesia KKNI yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Lalu yang terakhir, sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional dan atau internasional. Lalu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini menggunakan pendekatan MBSM yang mendorong penyelenggaraan SMK dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan kebijakan nasional dan karakteristik SMK. Penerapan MBSM mendorong kemandirian SMK dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat, dan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan keunggulan dan ciri khas SMK. Lalu peranan pengelolaan dalam peningkatan mutu SMK. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menyusun dan menetapkan visi, misi, dan tujuan SMK apa yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menetapkan program kerja SMK yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui pemanfaatan ketersediaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan, yaitu tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di SMK dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan hingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Lalu ada penganggaran, yaitu proses penyusunan rencana penggunaan dana keuangan yang meliputi pengalokasian dan pendistribusian secara akuntabel, transparan, mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada pengendalian, yaitu proses pemberian balikan dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terakhir ada evaluasi, yaitu tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan aktivitas berdasarkan standar atau pedoman yang telah dibuat, sehingga rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat diperbaiki atau ditingkatkan.
supaya dapat berjalan sesuai dengan target atau capaian yang ditetapkan. Lalu ada standar pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya operasi SMK. Yang selanjutnya disebut biaya operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi SMK agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, standar biaya operasi adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Adapun komponen biaya operasi yaitu meliputi biaya operasi personalia dan biaya operasi non-personalia. Apa itu biaya operasi personalia? Yaitu meliputi gaji pendidik dan tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan komponen biaya operasi non-personalia yaitu meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan, dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar, serta teori dan praktikum, ekstrakurikuler, dan lain-lain. Lalu ada standar sarana dan prasarana. Lahan merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat prasarana SMK yang meliputi bangunan, lahan praktik, pertamanan, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Sedangkan bangunan merupakan gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi pendidikan. Ruang pembelajaran umum diperlukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Ruang praktik atau laboratorium umum untuk meningkatkan kemampuan literasi, ilmu-ilmu dasar, dan ilmu pengetahuan alam. Terapan serta kemampuan dasar bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ruang praktik atau ruang laboratorium, keahlian digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia usaha atau dunia industri. Lalu standar sarana dan prasarana SMK sekurang-kurangnya mencakup ada standar lahan, standar bangunan, standar ruang pembelajaran umum, standar ruang praktik laboratorium umum, ada standar laboratorium keahlian, lalu ada standar ruang pimpinan dan administrasi, dan yang terakhir ada standar ruang penunjang. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.